Illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinna, meyakinkan kami bimusahadis so. Tayakinna, kami menyaksikan min musahadatis so'in, satu kulak raja, yaitu satu apa? Yaitu satu kulak apa? Yaitu takaran satu kulak. Saya benar, saya ngelihat, saya yakin itu takaran dari emas punya raja itu ada di karung Bunyamin. Itu fi rohlihi, ada di kendaraannya, di muatannya. Jadi benar Bunyamin, saya bakal tahu Bunyamin bawa itu. emang direkayasa itu mah, atau pegawai raja supaya itu dibebaskan. Kenapa? Karena nih ya Bunyamin ini mau ditahan begitu. Iya. Ah? Wa ma kunna lil ghaibin, dan tidak mengetahui, tidaklah kami lil ghaibi kepada perkara yang samar, hafizin, itu memelihara lima gobak kepada perkara yang samar anak dari kami, hina itatil mausik, ketika memberikan perjanjian, walau alimna annahu yasriku lam na'khudhu, seandainya kami mengetahui bahwasanya Bunyamin yasriku nyolong lam, iya. Ya artinya berangkat ke sono ini mudah-mudahan janji banget, tahu-tahu dia mau nyolong mah lam na'khudhu gitu. Kami tidak akan membawa Bunyamin, tahu-tahu mau celpat-celput begitu mah, karena ditahan Bunyamin. Tuh. Padahal itu rekayasa raja gitu. Ini teh Yusuf yang lagi kamu bunuh dulu. Gitu, cuma kagak mati. Was'alil qaryah allati kunna fiha. Tanyalah ahli kampung, allati kunna, yang adanya kami fiha pada itu kampung, yaitu dia kampung Misru. Ai arsila ahliha, kirimlah ila ahliha, kepada kampung, ke ahli kampung. Fas'alhum, tanyakan tuh ahli kampung. Wal ir, dan kepada ashabal ir, artinya orang yang mempunyai ontak, alatan ontak. Allati akbalna, yang kami menghadap pihak pada itu kampung. Siapa itu kampung tadi? Wahum kaum min Kan'an, yaitu kaum dari kampung Kan'an. Wa inna, sesungguhnya kami la shadiqun, niscaya kami itu benar fi qaulina, pada ucapan kami. Faraja'u ilai, maka balik dan cerita semua itu. Sehingga saya tahu mau ambil, saya mau bawa ini Bunyamin, begitu ceritanya. Udah balik mereka ilaihi, kepada bapaknya, yaitu Yakub. Pan Yakub udah nggak ngeliat kan? Karena apa? Bekas nangis kehilangan Yusuf, gitu. Bola matanya sampai hitamnya hilang. Wa qalu, mereka berkata lahu kepada bapaknya, zalika, yang demikian tadi, ceritakan begini perasaan saya dia kagak mau umbal ambil, tahu gitu, saya benar, saya gak juga gitu. Artinya kami juga menyaksikan min musahadati so'in, ada takaran tuh di dalam ininya, tahu begitu saya bawa Bunyamin. Berkata Nabi Yakub, bal sawalat ay zayyanat, kata Nabi Yakub, bal sawalat ay zayyanat, tetapi menghiasi kamu, hiasi lakum, bagi kamu, anfusukum, diri kamu, amron, akan satu perkara. Itu udah rekayasa, udah kemarin, udah kepercayaan itu rekayasa itu mah. Itu mah dibuat-buat. Itu nggak mungkin itu begitu. Karena apa? Karena yang kemarin aja kan Nabi Yusuf kan dimakan macan katanya. Ya kan? Apa yang macan bersumpah, demi Allah katanya kami diharamkan makan daging Nabi, begitu. Fa'altumuhu, maka kamu perbuat itu perkara. Ittamahum, maka nyangka bohong bapak. Tuh nggak percayaan bapaknya. Masa iya Bunyamin segitu bagernya mau nyolong? Ittahamahum,
Maka menyangka bohong bapak Nabi Yakub hum kepada mereka, lima sabaqo kepada perkara yang telah lalu, minhum daripada ikhwat tadi saudara Yusuf, min amri Yusuf dari persoalan Yusuf. Jadi bapak mah udah nggak percaya dah kalau ada rekayasa. Kemarin ada Yusuf katanya dimakan macan, apa macan sumpah, nggak tahu apa disebutkan sumur tuh. Fasobrun jamil ay sobri jamil, kesabaranku itu bagus. Asallahu ayatiyani bihim, semoga Allah mendatangkan kepadaku bihim, membawa Yusuf, membawa Bunyamin bi Yusuf pak kepada Yusuf wa akhwaihi dan dua saudaranya, jami'an semuanya. Mudah-mudahan lah Yusuf juga barangkali masih ada hidup kali. Mudah-mudahan dikumpulkan Yusuf dengan saudaranya Bunyamin, begitu. Asallahu ayatiyani, asa dalam Quran, la'ala dalam Quran. Kalau la'ala bahasa Arab itu la'ala mudah-mudahan, tapi di Quran mah la'ala dan asa itu pasti. Jadi di sini pasti Allah akan mendatangkan kepada aku bihim, dengan saudara tadi, dengan yang saudara-saudara yang tadi, bi Yusufa wa akhwaihi, dengan Yusuf dan saudaranya. Tapi walaupun katanya Yusuf udah habis sejarahnya, tapi si bapak mah masih tetap kali Yusuf masih ada nyawanya di mana. Mudah-mudahan Allah kumpulkan gitu. Innahu sesungguhnya Allah wa ari Allah al-alim, yang maha mengetahui, bihali dengan tingkahku, al-hakimu yang menghukumi, fi sunihi pada perbuatannya. Jadi Allah itu sifatnya al-hakim. Hakim itu artinya sesuatu yang Allah perbuat, Allah mengetahui hikmahnya. Hikmahnya itu Yusuf di apa? Disakitin banget sama saudaranya, ternyata Yusuf itu jadi raja. Yang akhirnya tuh belum ketahuan ini. Tapi sama Yusuf udah ngomong sama ini, anak Yusuf ini Yusuf gitu. Cuman bapak ini masih juga berharap, walaupun namanya itu Yusuf kemana, kali kalau ada empesnya mah ada Yusuf sama itu bisa balik kembali gitu. Watawalla berpaling Nabi Yakub anhum dari mereka, ay tarikan meninggalkan hitobahun, melengos Nabi Yakub gitu. Udah kagak mau mendengerin, tarikan itu meninggalkan hitobahum, cerita kepada saudara yang tadi. Begitu wae dulu Yusuf begitu. Kalau masa ini gitu lagi wae. Segitu bagarnya perilaku nyolong tetap Wakola kata Nabi Yakub. Nah ini teh pertama yang jadi contoh buat kita. Bukan salah Nabi Yakub teh. Karena apa? Karena Nabi Yakub ini terlalu sayang banget ya ketara kepada Yusuf. Ini contoh buat kita. Gitu. Anak sama anak ini anak gitu kan. Itu. Artinya ya sayang, makan anak, di antara anak kan ada yang lebih sayang lagi. Karena apa? Karena memang amat taatannya gitu kan. Tapi jangan kelihatan amat. Nabi Yakub bapak saking sayang sama Yusuf, dalam sembahyang Yusuf lagi tidur, matanya begitu itu. Dengan sebab timbang begitu Yusuf dipisahkan sama Nabi Yakub. Nabi mah begitu. Kalau kita mah sholat kita pun dalapannya kita bakal ya masak kemana wae gitu. Nabi mah timbang ngeliatin muka Yusuf doang lagi tidur lagi sembahyang, mau dikasih musibahnya dipisahkan sama Yusuf. Satu, ada lagi menerangkan Nabi Yakub itu pernah misahkan anak sapi. Jadi sapi lagi beranak, kemudian anaknya dipisahkan, itu. Cuma ini apa dia sonomat diukurin ngasihnya yang itu. Ini apa namanya? Yang ini banyakan yang punya begitu. Jadi akibat daripada apa? Misahkan anak sapi, Nabi Yakub juga dapat musibahnya, dipisahkan sama Nabi Yusuf gitu. Apa yang dicontoh buat kita juga apa? Karena ketika Yusuf itu nggak tadinya ngaku 11 bintang, bulan dan matahari sujud di hadapannya, ngomongnya ya bunaya la taksusru ya kala ikhwatik fayaqidu laka kaida. Itu. So, jangan ngomong sama saudara kamu ya. Ini impian bukan wanti-wanti Yusuf. Ini bahaya ini. Kalau saudara kamu tahu ini mimpian, karena Nabi Yakub udah tahu ini Yusuf bakal orang hebat. Kalau tanah saudaranya tahu pasti akan dibinasa. Begitu ceritanya. Ke saudara, ke anak-anak yang Nabi Yakub pesannya wanti-wanti. Nabi Yusuf ya wanti-wanti jangan ngomong sama saudaranya. Ngomong sama bininya.
si Ucup ngimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud katanya. Ya emaknya yang namanya perempuan tuh pandai menahan perasaan, tidak pandai menahan rahasia. Awan perempuan. Wah, ini contoh buat kita. Kalau yang terrahasia jangan ngomong sama perempuan. Gitu. Iya. Nah, perempuan suka ngomong menceknya doangan. Menceknya memponakannya. Ponakan menceknya lagi. Ayo ngebet terus. Begitu. Nabi Yakub jadi itu apa namanya ke bininya. Yang akhirnya bininya ngomong, si Ucup begini-begini. Ya udah kagak beres Yusuf, kita tewaskan aja Yusuf. Kalau dia itu wah mau disayang kita bapak kita, cemburu sosialnya luar biasa. Cuman yang akhirnya apa yang diceburkan, ya ternyata Yusuf memang nasibnya bagus, hikmahnya dianiaya oleh saudaranya, malah Yusuf baru jadi raja ngegantiin Kefir Aziz. Kayak gitu. Udah begitu teh bininya lagi, kan main. Bini raja kan lumayan. Kalau bini presiden aja bini kita. Iya kan ya, luar biasa. Nah akhirnya sekarang ceritanya itu anaknya itu bercerita-cerita begitu teh melengos Yakub. Iya. Waqala berkata Nabi Yakub, ya asapa itu. Ayah huzni, aduh duka cita aku ala Yusuf, kepada Nabi Yusuf. Kemarin katanya gitu Yusuf, kalau Bunyamin lagi gua mah bahasa kitanya mah gua mah itu tambahan. Wabyadzat ainahu, itu nangis akibat daripada nangisin Yusuf nggak berhenti. Udah bertahun-tahun ceritanya apa sejarah Yusuf nggak kelihatan sampai apa itu ya. Wabyadzat ainahu, putih dua matanya. Ainin hamaqo, lebur sawaduhuma, hitam matanya, dua matanya. Bekas nangis apa hitamnya hilang, tiga putihnya doang itu bola mata teh Nabi Yakub. Yang nanti akhirnya begitu udah tahun, udah deh apa namanya tuh apa lemparkan di jubah nih ke mukanya, begitu nantinya. Karena yang bakal melek itu kan diantaranya itu. Dia cerita-cerita bapak itu udah nggak ngeliat, nanti udah saling mengenal, ini masih belum ini nih. Wabudila, dia digantikan bayadon, bayadon menjadi putih. Fi min bukaihi, kulantaran nangisnya Nabi Yakub. Hilang tuh hitamnya, bekas nangisin Yusuf. Apa minal huzni, daripada apa namanya prihatin, daripada duka cita alaih kepada Yusuf. Fahuwa kazim, maka Nabi Yakub itu kazim, banget bingung, magmum, bingung tuh, makrub, jabeg, tuh udah jabeg tuh, keluar jabeg tuh. Jadi magmum itu aja bingung, ya. Makrub mah udah bingungnya tuh jabeg bener, udah nggak ada solusi berpikir, kagak ada tuh selaan berpikir yang lain. Orang kalau bingung deh, apa mikirin Yusuf deh kemarin, jadi budak lagi. Tadinya mapan udah tadi tuan, sekarang Bunyamin lagi tahan. Ini bikin banget lagi kita sama Yusuf ya. La yujhiru, tidak ngejohirkan Yusuf Yakub karbahu, akan bingungnya, kan kesusahnya. Kalau mereka berkata, karena bapak nggak percaya juga, tallahi, demi Allah. Nah gitu. Maka wallahi wabillahi wa tallahi. Ya waqasan. Kalau wallah nggak jadi. Kalau orang terdakwa ini merasa kagak nggak berbuat, kemudian didesak juga sama jaksa misalnya, kan itu supaya ngaku juga enggak, dia nyebut wallah kagak jadi. Tapi kalau wallahi, demi Allah, baru jadi itu sumpah. Kalau Allah enggak jadi, kudu wallahi, dia dibaca. Iya, makanya qasam, tak qasam gitu, lam qasam, apa lagi yaitu ba qasam. Wallahi masih didesak juga, wabillahi masih didesak juga, watallahi, nah, gitu. Udah masih didesak juga, inna lagi, gitu. Itu begitu, itu cerita sumpah teh. Tallahi, demi Allah, la tabta'u ay la tazalu, tidak henti-henti, tazkuru, tidak henti, la tabta'u ay tazalu, tidak henti-hentinya Bapak tazkuru, ingat bi Yusufa, kepada Yusufa akan Yusuf, hatta takuna haradan. Nah gitu. Hatta takuna, sehingga engkau bapak gitu.
Tallahi, kata anaknya nih, tallahi demi Allah bapak, la tabta'u, bapak senantiasa tadkuru, ingat bapak Yusuf, pak, kepada Yusuf, hatta takuna haradan, sehingga bapak itu takuna tengkau bapak, haradan ambil ruksak pak, ay musripan hampir, musripan teh alal halak celaka, ngapa lituli marodika, karena lama sakit bapak. Yusuf aja belum waras bapak, ditambah lagi Bunyamin, kan begitu bahasa kita. Udah pak, Yusuf udah jangan diceritakan lagi pak gitu. Yusuf mah udah, nah, kalau mau pikirin ini Bunyamin begitu. Contohnya bapak nangisin Yusuf aja, itu mata apa hilang begitu hitamnya, 3 putihnya doang kan. Bahwa masdarun yastawi, sama fihi, pada itu masdar, al wahidu yang satu, wa ghairu dan lain, au takuna minal halikin, atau bapak menjadi sebagian orang yang mati, orang yang celaka, ayat mauta, bisa mati pak. Masih Yusuf juga disebut-sebut. Kalau ini Bunyamin bapak ditahan sama itu gitu. Kalau berkata Yakub lahum, kepada putra-putranya yang diutus tadi, membawa apa, yaitu nyari makanan tadi. Mesen banget pada sayang ya bapak, gak udah Yusuf hilang atau lumah. Cuma makanya masuknya udhulu min abwabim mutafarriqah. Nah itu ya yang pernah saya katakan, ini adalah politik umat Islam ini seperti itu. Udhulu min abwabim mutafarriqah. Masuk kamu dan pintu gerbang berpisah-pisah, jangan satu ini. Gitu. Ya. Kenapa? Sebab kalau satu apa namanya pintu, nanti ditegrep, disadrak semua anak bapak, habis dah. Kayak gitu. Innama, hanya saja aku laporan. Basi, keprihatianku. Apa basi? Huwa azimul khuzi, yaitu gede, sangat ya, sangat duka cita. Allazi la yasbiru alaih, yang tidak ada sabarnya alaihi atas huznu. Udah nggak sabar dah. Alaya hatta ya busa ilan nas, sehingga itu putus al khuznu ilan nas, kepada manusia, hatta ya busa, basa ya busuk, artinya sehingga prihatin, memprihatinkan itu duka cita ilan nas kepada orang. Wa huzni, dan duka citaku ilallah, kepada Allah. La ilaha ghairihi, tidak ada selain kepada Allah. Fahuwallazi, maka bermula Allah, allazi tanpa syakwa. Allah itu yang ada, sakwa artinya tanpa bermula Allah, allazi tanpa syakwa. Bermula Allah itu yang manfaat, laporan itu ilahi kepada Allah. Wa a'lamu, dan lebih mengetahui minal ada, wa a'lamu, dan aku mengetahui, wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, dan mengetahui aku daripada Allah, dan aku mengetahui minallahi ma la ta'lamun, dari Allah akan perkara yang kamu tidak mengetahui. Min apa? Min anna ru'ya Yusuf sidqun, baru dibenarkan lagi. Dan aku mengetahui minallah, daripada Allah, ma la ta'lamun, akan apa yang kamu tidak ketahui. Kamu maka gak tahu, aku tahu. Apa? Min anna ru'ya Yusuf sidqun. Tuh, bahwasanya impian Yusuf sidqun itu benar. Wa huwa, bermula Yusuf hayyun, itu masih hidup. Summa qala, kemudian berkata Nabi Yakub, ya baniya, hai anakku, idhabu, berangkatlah kamu, fatahassasu, maka harus menanya kamu, min Yusuf, daripada Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya. Ai utlubu khabarahuma, cari oleh kamu khabarahuma, berita Yusuf dan saudaranya. Ayo sekarang ini Yusuf, benar impian Yusuf ini. Yusuf masih ada ini. Coba berangkat kamu cari itu Yusuf lagi, berangkat lagi sana. Cari Yusuf dan saudaranya. Wala ta'iasu, jangan kamu berputus asa. Ayataqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Biar bagaimana kudu ketemu ini Yusuf, masih ada ini.
gitu. Yakin banget gitu. Ya mungkin Nabi Yakub yang namanya Rasul itu kan mungkin dengan adanya ilham Allah itu kan dikasih tahu bahwa Yusuf itu masih ada. Jadi dia punya keyakinan batin Yusuf masih ada ini. Innahu sesungguhnya la yai'asu mir rahmatillah. Sesungguhnya orang yang putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, melainkan orang-orang kafir. Pantolaku, maka berangkat mereka semua. Ceritanya berangkat lagi, suruh ke raja lagi. Pantolaku, berangkat mereka nahwa Misra, ke jihad Mesir. Untuk apa? Li Yusufa, karena mencari Yusuf. Jadi malah bapaknya yakin Yusuf ini masih ada ini. Muasalah Yusuf ini kalimat nih yang nahan, yang jadi raja. Falamma dakhalu alaihi, maka tatkala masuk si ikhwat tadi, saudara tadi, alaihi kepada Yusuf, raja karena qalu, maka berkata mereka, ya ayyuhal aziz, hai gitu. Orang yang mulia, bukan Gidir Aziz belum mati. Gitu. Bini kau udah diganti sama Yusuf. Masana, telah kena kepada kami, wa ahlana, dan keluarga kami, ad-durru, mudarat, alju itu ya apa kebutuhan mah. Iya. Dia udah tahu banget Yusuf itu nggak inget sama Yusuf pernah diceburkan segala, perut lapar mah ya. Berangkat juga. Hai ayyuhal aziz, hai raja, masana wa ahlana durru, telah kena kepada kami dan keluarga kami ad-durru, kemudaratan, yakni alju, kelaparan. Wajibna bibidoatin mudzatin, kami datang bibidoatin, membawa duit mudzatin, madbuatin, ya. Mudzatin madbuatin, yang bangpak, artinya kalau kayak itu datang kami membawa duit, bahasanya yang bangpak itu, bahasa kita bangpak apa, madbuatin, mudzatin madbuatin. Nah, jadi kalau kayak kita mau udah gemplek duit juga, begitu udah bangpak, yadfa'uha, menolak akan hak kullu man ra'aha gitu. Arti duit dulu, mudzatin teh udah yang bangpak, artinya siapa gak nemu duit itu mau bakal diambil. Yadfa'uha, menolak akan itu duit, kullu man ra'aha, setiap orang yang lihat itu buat bidoah duit tadi. Kenapa? Liroda atiha, karena hinanya itu bidoah. Wakanat adalah bidoah tadi darohima dirham, juyupan yang bangpak. Ya tadi kita bergemplek udah kayak bagaimana tuh duit turun. Au goiroha atau lainnya. Pau pilanal kaila wa tasaddaq alaina, sempurnakan ayatin malana, sempurnakan buat kami al kaila, takaran makanan. Tetap dia masih minta makanan juga. Wa tasaddaq, dan semoga menjadi bersedekah raja alaina atas kami bil musafahah, dengan menghampura anroda ati bido atina, dari kehinaan dan duit kami. Ibuhum, memberi pahala Allah, ganjaran Allah kepada orang yang mutasaddiqin. Paroko, maka merasa kasihan Nabi Yusuf tadi, si raja tadi, alaihim, atas mereka. Itu banget itu, punya duit itu udah bangpak. Ya itu duit, ada orang ngeliat itu kok mau diambil, saya ikut jeleknya itu duit gak laku ngurunan. Ya dibawa karena perut lapar mapanan, karena minta, kalau nggak mau ditukar sama duit tidak mau ngurunan. Ya udah dah, karena yang penting saya minta makanan aja dah. Tuh susah kayak begitu. Makanya orang ya bisa jadi kalau imannya itu dengan sebab lapar, orang bisa nukar iman ya. Itu dengan sebab lapar, malu hilang, malunya hilang deh itu. Begitu. Wadarokathu, dan nyusul ke Nabi Yusuf ar-rahmatu, rahmat. Warofa, dan mengangkat Yusuf al-hijaba, akan penghalang, bainahu, antara Yusuf wa bainahum, antara mereka. Summa qala lahum taubihan. Gitu tuh. Kenapa?
Karena dia minta lagi, ya, minta lagi dia, berarti udah 2 kali ya. Karena ketiga kalinya nih, gue lapar perut, minta lagi. Begitu dia minta, wa adrokat hurrohmatu, nyusul kepada Yusuf ar-rahmatu, rasa kasih sayang. Tuh, ada rasa keseksian amat karena minta lagi wah ini. Bawa duit udah kagak laku. Yang kalau orang ngelihat itu duit juga ada yang mungut, saya jelek. Duit nggak laku boros. Warafa'al hijab, mengangkat Yusuf dari mahkotanya. Tuh penghalangnya. Bainahu antara Yusuf wa bainahum, dan antara mereka. Begitu dibuka teh Yusuf. Summa qala, kemudian berkata Yusuf lahum kepada mereka, taubihon, halnya nggak boleh ngeledek. Jadi ngeledek jadinya. Hal alimtum, ya. Apakah kamu mengetahui ma fa'altum, akan perbuatan yang kamu perbuat di Yusuf kepada Yusuf, minad dorbi, daripada apa, dipukulin, wal bai'i, dan dijual, wa ghairi jalik. Tahu gak kamu cerita Yusuf? Gitu. Itu udah dibuka mahkotanya Yusuf tuh itu. Begitu. Tahu gak kamu apa yang kamu perbuat kepada Yusuf? Masih tetapnya Yusuf aja mah. Tapi itu udah apa namanya, itunya udah dibuka. Iya, mahkotanya udah dibuka, pakaian kerajaannya udah diblosrongkan gitu. Kalau kayak polisi teh mah kagak tahu teh adeknya jadi polisi teh. Begitu dibukain itu teh. Minad dormi wal bai' wa ghairi zalik. Wa akhihi, dan saudara Yusuf, min hadmikum, dari menjolim kamu, min hadmikum, dari jolimnya kamu, lahu, kepada akhi, saudara Yusuf, kepada Yusuf. Ba'da firoqi akhihi, setelah berpisah dengan saudaranya. Id antum, waktu kamu jahilun, nggak tahu, maya ulu, akan perkara yang kembali, ilahi, kepada perkara, maya ulu ilahi, perkara yang kembali, ilahi, kepada itu perkara, amru Yusuf. Qalu, berkata mereka, ba'da'an arafuhu, setelah mereka tahu itu Yusuf, kepada Yusuf, lima zoharo, karena perkara yang zohir, min sama iliha, dari ciri-ciri, min sama ili, dari ciri-ciri Yusuf, mutasabbitina, hal keadaannya mencari keteguhan, hal keadaannya mereka mutasabbitina, mencari keteguhan. A'innaka, begitu, masih nanya juga, a'innaka la'ata Yusuf, apakah engkau benar Yusuf? Benar Pak Yusuf mati. Ya gua ini Yusuf, begitu mungkin bahasanya udah kesel banget itu, kata kita getok kan tadi udah ya. Dikasih lagi, kasih lagi gitu. Sama Yusuf, apa ketiga kalimat rahmat turun, apa namanya, datang kepada Yusuf, rasa kasihan karena sama darah mah begitu. Ya kan orang sama sedarah mah kan masih ini kan nggak bisa. Ya Nabi Musa aja mengedagorkan apa? Nabi Harun bagaimana? Mau didagorkan lagi janggut ini. Ya ibna ummah la takhudh bi lihyati wa bi ra'si. Anak emak, jangan kau jemut ini jenggot saya itu. Begitu nyebut ya ibna ummah, ingat astagfirullahaladzim. Harun teh saudara gua. Itu sedarah teh begitu. Nah gitu. Sedarah teh begitu. Begitu mau didagorkan teh Nabi Musa, ngaku ya ibna ummah. Untung nyebut ya ibna ummah. Jadi ingat bahwa ini saudara dia. Hai anak emak, apa begitu. Tuh begitu. Nah karena Yusuf dia tahu. Kalau mereka berkata ba'dama an arafu, setelah mereka mengetahui akan Yusuf, lima zoharo, kepada perkara yang zohir, min sama ilihi, dari ciri-ciri Yusuf, mutasabbitin, hal keadaannya mereka itu mencari keteguhan. Innaka la anta Yusuf, apakah kau benar? Gitu. Bitahqiqil hamzatain, gitu. Wa tashil ainnaka, gitu. Ainnaka wa tashil lisaniyah, mentashil, kalau tahqiq wa tashil wa idkhali alifi bainahu, masukkan alif antara keduanya, alal wajh, atas dua jalan. Ainnaka la anta Yusuf, benar engkau itu Yusuf? Benar. Qala, berkata Nabi Yusuf, ana Yusuf. Wahada akhi, begitu. Ini saudara aku Bunyamin ini, begitu. Oh, baru tahu saya mah. Ya malu-malu dikit ya dia, baru 3 kali mah belum dikasih tahu dia, biar ada malu beneran dia, gitu. Tuh begitu. Jadi ternyata ya sama perut lapar mah, gitu.
hilang rasa malu itu. Kalau bisa diajak musyawarah itu perut mah. Oh, ente Yusuf, kamu ini Yusuf, bener anak Yusuf. Wahadahi, gitu. Ini Bunyamin saudaraku, begitu. Qad manallahu alaina, sungguhnya telah memberikan nikmat Allah atas kami bil istima'i dan kumpul dengan saudara. Tuh gitu. Innahu sesungguhnya mayyattaqi wa yasbir. Siapa orang yang takwa, ayyaqabillah, siapa orang yang tahu kepada Allah wa yasbir dan sabar ala ma yanaluhu atas perkara yang Allah memberinya, fa innallaha la yu'ajral muhsinin, bahwasanya Allah itu la yudhi'u ajral muhsinin, tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Fihi pada lapan ayat tadi itu wad'uz zahir dimpen wa'da zahir yaitu muhsinin maudi al-mudmar di tempat isim domir, jadi la yu'ajrahum, cuman huknya diganti langsung dikerja muhsinin, itu naro isim zahir muhsinin maudi al-mudmar di tempat isim domir, tadinya mah la yudhi'u ajrahum, jadi huknya langsung diganti disimpannya isim zahirnya muhsinin, jadi Allah menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Tuh gitu. Kalau mereka berkata, tallahi, demi Allah, laqad asarakum, sungguhnya telah memilih, ay faddalakallah alaina, sungguhnya telah memberikan anugerah, memberikan Allah kepada, faddalakallah, asarakallah, demi Allah, sungguhnya telah memberikan kepada engkau Allah alaina atas kami. Ay faddalaka, telah melebihkan Allah kepada engkau bil mulki, dengan kerajaan. Kalau benar engkau itu saudaraku, waduh, Allah luar biasa memberikan anugerah kepada engkau menjadi raja wa ghairi dan lainnya. Wa in muhaffafah inna ay inna kunna la khatiin, baru dia tuh wa inna ay inna kunna la khatiin, sesungguhnya kami, kunna adalah kami, la khatiin yaitu orang-orang yang salah, asimin yaitu orang-orang yang berdosa, bi amrika pada perkataan kau, saya berdosa dah, masya Allah ya. Nah itu kalau kita mau begitu kan mah dendamnya gak, kita mah 7 keturunan kalau apa dilemparkan ke itu mah ya kalau dilemparkan ke sumur aja kan itu ya yuk pada itu saya inisiatif yang tua. Tadi bakal mau dibunuh juga, jangan karena udah itu aja lemparkan ke sumur gitu. Kata yang tua, akhirnya membunuhnya nggak jadi. Cuma diajukan alasan katanya dimakan macan teh, kan gitu. Udah tanya sup, kata kita mah timbah membatu. Perasaan Yusuf mah manggilin Yusuf teh lagi di sumur gelap teh, karena ada rasa kasihan saudara sama ininya. Tahu-tahu teh berarti kalau nyahutin masih hidup, ditibah mah batu. Ya kalau emang Rasul ya namanya dipelihara oleh Allah, sedang kode Yusuf. Tahu-tahu ada orang ngambil air gantung Yusuf gitu. Ya dijual itu kerajaan kita gitu. Masuk saya yang dosa mah. Minta maaf dah saya. Gitu buronan begitu. Fa'adlalna, maka menghinakan kami laka kepada engkau. Qala, kata Yusuf, la tasriba ay utuba, tidak apa? Alaikum al-yawma. La tasriba, tidak ada kecelaan alaikum atas kamu al-yawma, hari ini. Luar biasa ya. Enggak, pokoknya sakit sedikit aku enggak ada rasa kecewa gitu kepada engkau. Artinya tidak ada kecelaan alaikum atas kamu al-yawma, hari ini. Nah kecewa aku. Hah? Atiba. Iya, tahu itu ataba. Ya, utub. Artinya namanya tasriba utuba. Artinya nih apa asalnya begini nih. Sebut tapanun teh, sinonim kata. Alaikum atas kamu. Itu Yusuf segitu namanya disakitin banget. Enggak ada rasa kecewa gitu. Enggak ada rasa cela atas kamu itu hari ini. Khassahu, nentukan Yusuf kepada yaum bizikir yang disebut li'annahu, karena bahwasanya yaum mazannatut tasrib, yaitu tempat nyangka tasrib.
tempat nyangka kecelaan. Artinya karena hari itu dia merasa celak banget bahwa Yusuf pernah disakiti, ketahui karena raja. Pokoknya udah beres dah, kita buka lembaran baru lagi, yang kemarin kubur udah. Kira-kira bahasa kita begitu. Karena hari ini udah beres sudah. Ya orang apa saudara tuh. Tuh gitu. Yaghfirullahu lakum. Tuh. Semoga Allah mengampuni bagi kamu. Dia masih doain lagi sama Yusuf. Setelah kamu diampuni oleh Allah. Nah, gitu. Ya Yusuf aja udah redo banget. Nah, karena mah yang lalu mah udah kita kubur. Ganti lembaran baru lagi. Ya gitu. Jangan dikebet-kebet lagi udah kira-kira begitu. Dia kan udah rasa malu banget itu. Tuh, iya. Masya Allah. Kalau kayak kita udah begitu, kita tutupin pintu. Dia penuh. Astagfirullahaladzim. Makanya kita kembali ya, kalau ke bahan itu memang jangan suka nyakitin bahan. Iya takut-takut betul jadi jenderal gitu ya. Iya bocah gitu. Iya. Dulu ceritanya kata wasain gitu beliau mah. Masih dia masih kecil, ada orang jahat banget kata yang mulut, bocah sepada tidur. Itu teh bocah tidur teh mulutnya begitu bangun-bangun kalau pagi enggak ada berkat kata dia. Itu. Saya kata dia, wajib kata dia, masih ingat katanya kalau ada bocah lagi makan, bocah tidur kita bangunin. Takut tuh bocah lagi merem-melek katanya gitu. Coba tuh bocah kalau jadi jenderal tuh bocah. Ya penting kita kan ya. Ingat loh kan. Wajib katanya kadang kalau asal lagi mau makan kata ada bocah tidur bangunin kata dia. Takut kayak kita dulu jahat banget tuh orang kata kakak aki kita disuruh tidur. Bablas sampai subuh katanya itu apa orang. Itu begitu. Masya Allah ini Yusuf orang saudara atau Masya Allah segitu sakitnya. Yaghfirullahu lakum. Udah jangan dikebet-kebet. Allah ampuni bagi kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Sedangkan Allah itu bermula Allah itu yang maha kasih sayang. Wasalahum dan menanya Yusuf. Nah karena Yusuf nih udah artinya udah saling ini ada nih ya sama islah udah islah. Wasalahum nanya Yusuf hum kepada saudara tadi an-nabi tentang bapaknya. Bapak masih ada? Faqalu ada bapak, cuma zahabat ainahu. Hilang matanya? Bukan. Artinya zahaba ainahu, hilang penglihatannya. Jadi buta. Jadi putih itu. Karena tadi hilang hitamnya kan dia tidak lihat. Bapaknya ada, cuma udah putih matanya. Itu zahabat ainahu. Udah hilang penglihatan matanya, bukan hilang matanya. Ya, pergi matanya kan begitu itu bahasanya. Gimana bahasakannya tuh? Kalau matanya pergi. Gitu. Bahasa Quran mah nggak bisa dibikin secara letterlek, secara harfiah, ada tafsirannya. Gitu. Jahabat ainahu telah pergi, telah hilang matanya. Kalau kita mah udah copot atau gimana? Pakola kata Yusuf, ayo idhabu bikomisi kamu ini bawa ya sorban aku ya, gamis aku bawa. Tuh, nah ini tadi tubrukan ke mukanya nih. Ini bawa ya gamis. Idhabu bikomisi, bawa oleh kamu nih, berangkat kamu ya, balik nih, bawa gamis aku. Hada ini, wahwa gamis Ibrahim. Oh pantas. Itu Nabi Yusuf itu punya gamis Nabi Ibrahim. Alladzi labisahu hina ulqiya finnar. Tuh. Ketika yang memakai Ibrahim akan itu gamis hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke api enggak empat sama ini. Gitu. Sekarang dipakai sama Yusuf. Iya. Iya lemparkan itu pakai itu gamis gitu. Pada al-fatih barang-barang yang berharga itu kan seperti itu gitu. ada orang emaknya ninggal, gua mah nggak apa-apa, gua mah nggak dibagi apa-apa, nggak apa-apa, gua yang penting kasih kutannya katanya, sebab kutan itu tempat duit gitu itu. Ada orang yang begitu. Ya, emak meninggal cuma enggak, gua mau barang-barang kamu udah jangan lu. Iya. Gua meminta itu doang kan kutang emak. Ada yang begitu orang. Karena apa? Karena kutang itu tempat duit. Itu begitu itunya teh. Ah?
Karena adalah gamis itu bikin mirip ya. Cerita itu bikin mirip, bisa diambil itu ya gitu, lempengin gitu. Tarik benang merahnya itu begitu. Bawa ini kalau gamis ya. Itu ini gamis Ibrahim telah dipakaikan, telah memakai Ibrahim akan itu gamis hina ulqiya finnar ketika dilemparkan ke dalam api. Wakana dan adalah gamis fi unukihi di punduknya Yusuf. Nah gitu, punduknya Nabi Yusuf fil jubi. Oh iya. Oh pantes. Nabi Yusuf juga apa itu Nabi Ibrahim ketika dilemparkan seru di punduknya ada ini. Fi jubi di sumur gelap. Di punduk itu Nabi Yusuf ketika dilemparkan ke sumur pakai gamis itu. Wa huwa fi minal jannah, itu gamisnya dari surga. Amarahu Jibrilu, merintah kepada Yusuf malaikat Jibril biirsalihi untuk mengirimkan gamis. Wa qala inna fihi rihaha, bahwasanya fihi pada itu gamis rihaha itu wanginya surga. Biirsalihi, jadi ngirimkan kepada akan gamis kepada Yusuf itu. Jadi Jibril yang ngasih itu, Jibril merintahkan kepada Yusuf yaitu mengirimkan gamis kepada bapaknya. Wa qala inna fihi rihaha, dan berkata Yusuf sesungguhnya fihi pada itu gamis rihaha ada wanginya surga. Dan Jibril yang itu. Wala yulqa, dan tidak dilemparkan gamis ala mubtali kepada orang yang mendapatkan bala illa ufiya. Jadi orang api itu gamis, masya Allah. Pokoknya kalau penyakit apa juga kalau udah ditengkeramkan itu waras. Nah gitu. Mendingan gamisme ya. Gitu. Kalau yang namanya kapal Nabi Nuh mah yang diberakin sama kaumnya kan gitu. Nah, itu. Kalau orang mulas tuh kapal lagi belum dijadikan, kapal lagi belum datang air, saking menghinanya itu kaum kepada Nabi Nuh mah apa diberakin. Di mana orang buta mulus-mulus bawa ke situ. Ngapa orang buta bawa orang celentang di situ? Seumur-umur nggak melek dengan sebab celentang di situ. Itu melek tuh. Dia mah tai itu mah gitu. Akhirnya tenar. Ada tai ajaib, penyakit apa saja apabila diobatin itu waras ramatik semua urat kejepit segala begitu kan, ketiklek, pokoknya obatin sama tai itu kapal Nabi itu waras, lenang jadinya. Tuh, itu mah kalau ini mah enak ini mah. Iya, ini mah ini mah gamis wangi surga. Sepenyakit apa saja ditubrukan itu gamis jadi upiah, jadi sembuh. Disembuhkan. Tuh, wala yulqa ala mubtalan. Tidak dilemparkan itu gamis ala mubtala atas orang yang mendapat bahwa illa ufiya, melainkan disembuhkan. Fa'alquhu ala wajhi abihi. Tuh, lihat apa? Begitu balik ke bawah gamis, gitu. Fa'alquhu, dilemparkan itu gamis. Fa'alquhu, maka melemparkan mereka akan gamis. Bukan melemparkan mereka akan Yusuf, bukan. Ini mah gamisnya ala wajhi abihi, di muka bapaknya. Apa? Ya ti basiro. Tuh, maka ayasir ya basiro. Maka jadi bapak melihat. Begitu lemparkan tadi itu, begitu melotot, masya Allah. Wa'tuni bi ahlikum. Ya. Datangkanlah kepadaku bi ahlikum, kepada ahli kamu ajmain semuanya. Maka itu ya begitu dilemparkan ya tiba semua mujizat Nabi Yusuf kayak gitu. Gamisnya dilemparkan ke bapaknya yang udah bertahun-tahun nangisin Yusuf. Nah gitu. Ternyata hilang matanya. Di penglihatannya kagak ngeliat. Nah gitu. Ya tiba basiro, yasir basiro. Jadi itu Yusuf itu Nabi Yakub basiro, jadi melihat. Wa'tuni bi ahlikum. Tuh, datangkan oleh kamu kepadaku bi ahlikum, kepada ahli kamu ajmain semuanya. Wa'tuni, datangkan aku kepadaku. Jadi dia minta, bapak itu udah ngelihat, minta didatangkan kepada ahli-ahli kamu semuanya. Falamma fasalatil ir, maka tatkala keluar al-ir, alatan onta, khorojat keluar alatan onta mi arisin dari benteng Misra. Qala abuhum, berkata bapak mereka,
liman hadara min banihi, bagi orang yang hadir min banihi dari anak-anaknya. Begitu. Wa auladihim, anak-anak mereka, inni lajidu riha Yusuf. Sungguhnya aku niscaya mendapatkan baunya Yusuf. Masya Allah. Karena tahu dah tadi Yusuf itu benar-benar hidup kalau gitu. Tuh lihat. Nah, au salathu, menyampaikan kepada Yusuf, ilaihi, kepada Yakub, as-soba, apa angin soba. Jadi angin soba yang apa? Yaitu yang menyampaikan wanginya Yusuf, yaitu kepada Yakub biiznihi, dengan izin Allah. Jadi ada angin soba namanya, wanginya Yusuf disampaikan kepada bapaknya. Siapa? Dengan izin Allah. Dari jarak jauh mana? Min masirati salasati ayyam, dari jarak tempuh. Dari jarak tempuh itu yaitu 3 hari. Kalau 3 hari jalan kaki dari sini ke mana ya? Yusuf di sana, itu wangi Yusuf ke bawah, dibawa oleh angin soba dengan izin Allah sampai ke hidung Nabi Yakub. Udah pengen lihat ya, pengen ketemu lagi. Au samaniyati, atau lalakon 7-8 hari. Ya, kalau jarak tempuh 8 hari jalan kaki, jauhnya Yusuf itu wanginya dibawa oleh angin surga, angin soba kepada sampai ke hidung bapaknya. Au aksara, atau lebih panjang lagi, lebih jauh lagi. Laula antupan midun, jika tidak nyebut gitu. Payakunu aitu sapihuna la saddaqtumuni, maka menganggap sapeh kamu kepadaku. La saddaqtumuni, niscaya kamu itu membenarkan kepada Bapak. Jadi seandainya kamu tidak nyebut payakunu, latu panidun ay latu sapihun, seandainya kamu tidak menyebutkan sapeh kepadaku, la saddaqtumuni, niscaya kamu itu akan membenarkan kepadaku itu Bapak. Jadi anak mah apa? Iya, coba Yusuf kedengar segitu jauhnya pakai kendus kemari gitu. Bapak mah laula antupan nidun. Kalau mereka berkata, tadi itu saudara-saudaranya, lahu kepada Yakub, tallahi, demi Allah, innaka lafi dolalika. Oh, jadi pikun tadi yang dimaksud tadi. Seandainya tidak kamu menyebutkan pikun kepadaku, la saddaqtumuni, niscaya kamu membenarkan kepadaku. Kalau mereka berkata, kalau tidak kamu menyebutkan pikun kepadaku, nah pasti kamu itu ngebenarkan kepadaku. Kalau memang kamu juga memang nyebut pikun, berarti kamu ya itu kalau kamu tidak menyebut aku pikun, pasti kamu akan ngebenarkan apa? Itu wangi Yusuf dari sekian jauhnya itu kendus. Kalau berkata itu sudah anak-anaknya kepada Yakub, tallahi innaka lafi dhalalim mubin, demi Allah sungguhnya engkau Bapak lafi dolalika, niscaya dalam yaitu kesalahan kau Bapak, al-qadim, yang lama, min iprotika, dari ngebangetkan kau, fi mahabbatihi, pada kecintaan Bapak, waraja'i liqaihi, dan pengharapan berjumpa dengan Yusuf, ala bu'dil ahdi, hal kadanya bari jauh zaman. Yaitu ini mah Bapak mah kalau kayak itu sama juga nabi begitu. Ada orang perempuan, ada ini itu begitu, assalamualaikum, orang perempuan, wah Khadijah begitu. Mudah-mudahan apa kata Aisyah ada Khadijahan gitu, jadi Khadijahan gitu. Sama juga ini mah saya itu masa iya kalau jarak jauh begitu. Kalau dari Surabaya kemari gimana sih Yusuf di Surabaya, Indonesia kemari Bapak mah pikun, Bapak mah gitu. Tallahi, demi Allah salah Bapak, jauh kayak gitu gitu. Itu mah saya cinta sama Yusuf, mah pengen ketemu Yusuf. Padahal mah itu tuh wanginya Yusuf, angin soba yang nganterkan dengan izin Allah, sehingga baunya Yusuf kendusin Yusuf baunya. Ya kan, jangan pula gak itu kan, orang biasa aja kan kalau Allah berikan makan, kalau kita ngelihat emang ngelihat gitu. Kan seperti orang hikmah gitu kan. Itu kan ada muka syafah kan, ada muka syafah.
begitu minta ditolongin penyakit, sedekah dulu sana, sedekah dulu yatim. Gitu. Kamu jangan sedekah kan kira-kira begitu. Gitu. Nah, ini apalagi Rasul Yakub ini. Gitu. Jadi apa yang sekitar Nabi Yakub ini bisa kita jadikan contoh, kita juga sebagai orang tua gitu ya. Iya. Jadi satu anak dia jangan. Nanti yang korban nanti anak yang lain. Gitu. Ya kalau kayak bini dua gitu, punya bini dua. Adapun cinta mah itu nggak disalahkan oleh Allah. Yang tua, yang muda. Biasanya orang cinta namanya mana? Yang muda, ya manusiawi, kayak gitu. Asal gilirnya aja baru, gilirnya aja itu udah adil begitu. Adapun masalah cinta itu namanya itu naluri manusia, ya manusiawi bahasa kitanya mah. Kalau punya bini dua, cinta nama yang muda, nggak apa-apa cinta mah. Ya itu maka namanya gitu. Tapi adapun masalah praktek gilirnya mah harus gilir, harus adil gitu. Gitu ceritanya. Ya ini Nabi Yakub sakah bapak mah kebangetan aja gagak-gagak wae bapak mah gitu. Yusuf lah baunya kendus gitu. Ngigo bapak jauh kayak gitu Yusuf tuh bin iprotika dari kebangetan bapak fi mahabbatihi cinta kepada Yusuf waroja'i liqaiha dan banget mengharapkan liqaihi berjumpa dengan Yusuf ala bu'dil ahdi dari jauh zaman. Udah bertahun-tahun udah bisa jadi. Bapak mah pikun apa ya. Falamma anja al-basiru, maka tatkala datang anya jaidah, tatkala datang al-basir, orang yang ngebubungah, siapa namanya? Yahuja, yaitu Yahuja bil gamis, dengan gamis Yusuf, wakana, dan adalah Yahuza qad hamala, telah membawa Yahuza Romi Sodam, yaitu gamis yang berlumuran darah. Ahabba, maka ngedorong Yahuza Fahabba, itu sebenarnya ya Sa'ba itu Fahabba. Ayub rihahu, ngebuahkan Fahabba, maka mencintakan Ayub rihahu, ngebohongkan ke bapak, kama ahzanahu, sebagaimana menyedihkan Yahuza kepada bapaknya. Kan Nabi Yakub itu ada namanya Yahuza itu. Yahuza kan Yahudi kan turun Nabi Yakub juga. Nabi Yakub salah satu di antaranya yaitu ada yang namanya Yahuda itu. Itu kan yang menjadi Yahudi itu kan kalau Nabi Yakub juga, keturunan Nabi Yakub. Cuman di kutubnya tuh ada keturunan Nabi Yakub itu karena ngebunuh para rasul tanpa hak. Udah kagak percaya kepada ayat Allah, banyak rasul yang dibunuh tanpa hak. Maka oleh Allah dihukum duribat ahimuz zillatu wal maskanah. Diponis oleh Allah. Itu. Atau udah nggak percaya teh. Jadi ada nama Yahuza nih. Alqaha, ngalungkan Yahuza hu akan gamis. Toroha al-gamis, melemparkan Yahuda al-gamis akan gamis ala wajhi, atas muka Nabi Yakub. Jadi yang melemparkan si Yahuda itu. Wapar tada, maka balik lagi Yakub ayroja basiron, melihat. Qala, berkata Nabi Yakub, alam akul lakum. Tuh, apakah aku tidak pernah ngomong kepada kamu, hai anak-anak, inni a'lamu minallah ma la ta'lamun, sungguhnya aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Jadi gitu. Kalau mereka berkata, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin, baru dia ngaku dah. Hai bapakku, istaghfir lana, mintakan ampun buat kami, dzunubana, akan dosa kami, inna kunna khotiin, ya gitu. Sesungguhnya kami orang-orang yang salah. Qala, maka berkata Nabi Yakub, saufa astaghfirullah, nanti, ya gitu. Ada sin, ada saufa litaswib, nah gitu. Saya kulu, maka ngomong, nah gitu. Sa'arji'u ba'da ghalil, nggak lama lagi kita balik deh. Tapi kalau saufa ta'lamun, nanti kamu. Nah, kalau saufa pakai kiamat, pakai saufa. Saufa ta'lamun, baru nyahok lu nanti. Kamu udah ngegoler di kuburan. Begitu. Kan gitu pakai saufa tuh. Gitu. Sebab kalau ngomong saufa, sa'arji'u ba'da ghalil, kita akan pulang dikit lagi. Nah gitu. Pakai sin. Tapi kalau saufa untuk nanti, tauswib namanya.
Apa yang kiamat pakai saufa. Saukallah saufa ta'lam. Dah aja dia ngomong, bakal tahu nanti siapa yang salah, siapa yang benar. Udah begitu. Udah pakai saufa dan nanti. Astagfirullakum. Aku akan mintakan ampun kepada kamu. Tuh, Nabi Yusuf udah maafin. Karena bapaknya mintakan ampun untuk anak-anaknya itu yang pada ngebinasa Yusuf. Rabbi kepada Tuhanku, innahu sesungguhnya Tuhan huwal ghafurur rahim, Tuhan itu yang maha hampura, rahim lagi maha kasih sayang. Akhir zalika ila sahari, yaitu ngakhirkan. Akhara ngakhirkan Allah zalika demikian ila sahari sampai waktu sahur. Liyakuna untuk menjadikan itu zalika aqraba ilal ijabah. Oh iya. Karena bahwasanya waktu sahur itu lebih dekat kepada diijabah. Pantas ada ya, wal mustaghfirina bil ashar. Nah, itu. Jadi kita itu supaya kita urutan kita tahajud, malam teh, gitu, istikharah, hajat atau lainnya, taubat mah jangan enggak dikerjain. Kalau udah kepepet waktu taubat langsung ada pahala tahajud. Gitu. Kalau udah kepepet waktu istighfar banyakin, udah tua begini mah, gitu. Ngocol tuh kurangin udah. Udah tua kayak itu ngocol kan ya. Udah tua ngocol bukan ibadah yang beneran. Istighfar banyakin. Iya. Ngocol sih kan. Aduh, masalah. Ayo. Iya. Tahajud. Nah, itu maksudnya. Dan sisanya itu istighfar banyakin sampai subuh. 10 menit 1000 itu. Sabrajim daya, sabrajim daya, sabrajim daya gitu. Nah, gitu. Maka besok nih materi semuanya kita cecer orang-orang ini supaya ngamalin selawat. Yang paling pendek dah yang dari Habib Lutfi Kawangan itu sallallahu Muhammad bisa banyak kita. Itu. Kenapa? Takut banget kita begitu ditimbang teh amal kita kebanyakan itu. Beratan ke kiri gitu. Nah, gitu. Kali kita dengan adanya ini nanti dicari oleh Nabi si Anu bin Anu belum kelihatan masuk surga ini. Lihat ada katanya, oh dia mah timbangannya beratan ke kiri. Hah? Mana orangnya? Cariin. Itu. Ambil kertas sesebet itu. Ada Nabi disebet isinya salawat Nabi. Tak timbang lagi, taruh di sebelah kanan, ditimbang belandit ke kanan. Surga. Itu syafaat tuh. Itu teh orang yang baca salawat itu teh. Itu di akhiratnya. Di dunianya hidup mau apa susah, nah, gitu. Mau apa susah makan orang kalau ada baca selawat, kan gitu. Ya. Alhamdulillah dengan amal salat dari Sabang sampai Merauke ini kita 16.000 dibacakan oleh ulama supaya orang jangan ada yang kelaparan. Kita kaitkan dengan Nabi sayang banget sama umatnya, sujud lama Nabi. Satu, umatnya jangan salah sampai kalah dengan musuh. Yang kedua, jangan sampai mati dan sebab kelaparan Nabi. Diterima dua-duanya. Yang ketiga nggak diterima oleh Allah. Minta umatnya supaya bersatu, nggak diterima oleh Allah. Ngapa lahan pahala untuk orang yang berjuang mensatukan umat. Kalau belum disatukan udah pada nyatu, apa kerjaannya dia? Begitu. Jadi kita kaitkan pantas kalau kita orang baca selawat, ya Allah akan suburkan. Apalagi kitanya keturunannya keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam itu satu orang yang menang, yang kedua adalah kesuburan. Apa? Katakan Nabi Adam ketika atau malaikat demo ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Nabi Allah ngomong, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kami menjadikan di muka bumi sebagai khalifah yang dimaksud Adam. Malaikat kedengaran. Qalu kata malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa Adam? Dia makan tahu sendiri, anak cucunya tukang maksiat, tukang bunuh-bunuhan, rampok, gitu, berzina, korupsi, segala macam, nyolong, maling, nipu. Yang pantas saya nih, yang jadi khalifah di muka bumi mah malaikat, yang kerjanya ibadah doangan. Ya cuman kalau malaikat turunan ya, yang negara bumi ini teh malaikat ya malah ada kapal terbang atau malah ada kereta, itu malah ada motor, gitu. Apa kata Allah? Itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah di sini apa kalau saya menerangkan di sini inni a'lamu ma la ta'lamun. Lo mah bocah, malaikat nggak tahu lo. Sungguhnya kami mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Apa di situ? Di situ teh ada nur Nabi Muhammad.
Pernah saya cerita sama berita ada kiai nanyakan dari mana Ustaz keterangannya? No, di Tafsir Munir ada. Nah, gitu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lu mah kagak tahu. Di tubuh Adam itu ada nur Nabi Muhammad. Turunannya nanti ada yang menjadi Rasul paling mulia-mulia makhluk Nabi Muhammad. Nanti ceramah Maulid dari sini bisa kita gali. Tuh gitu. Gitu. Nggak tahu di Tafsir Munir itu ada. Jadi kalau bacaan ini, jadi Tafsir Munir teh artinya 5 tafsir dijadikan satu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Nah, ada bagaimana untuk nundukkannya wa 'allama Adamal asma'a kullaha gitu. Allah ajarkan kepada Nabi Adam ya semua nama-nama yang ada di dunia ini. Artinya di apa namanya di cerdas-cermatin kepada malaikat, summa ardhum 'alal malaikah. Kemudian Allah asongkan pada malaikat apa ini? Enggak tahu. Adam apa ini? Bakul. Malaikat apa ini? Kagak tahu. Adam apa ini? Centong. Segitu. Malaikat apa ini? Semuanya akhirnya malaikat satu juga nggak bisa menjawab. Allah berikan pada Nabi Adam adalah ilmu semua nama. Itu yang disebut kalau kayak kita mau baca ilmu laduni. Gitu. Makanya ada sholat bahriyah. Sholat bahriyah itu seolah-olah minta ilmu laduni. Biar enggak sekolah 6-7 bulan juga supaya diganti itu keistimewaan yang Allah berikan. Ilmu laduni ada yang asli, ada yang memang melalui aurat, ada yang tempelan. Coba ada yang dari mubah, ada nggak kiai dari masih kecil jadi kiai yang kemarin pada kecil-kecil pada bisa dakwah, mana kan ada bocahnya? Gitu, ayo, kagak ada kan ya? Kemana itu? Itu ngomongnya teh kayak orang tua ngomongnya gitu. Tahu itu bagaimana itu? Gitu. Ada yang memang lewat aurat. Cuman kalau misalnya lewat aurat ya apa namanya kurang berkenan untuk yang terima mah boro-boro pengen ngamalin gitu. Nah, gitu. Tapi ada yang asli. Yang asli itu ilmu laduni diberikannya apabila ilmu yang ada diajarkan. Kata Nabi, man 'allama ilman 'allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengajarkan ilmu maka Allah akan ajarkan ilmu yang dia belum tahu. Jadi asli mah yang diajarkan. Makanya ilmu kalau diajarkan dan ngapain? Yang namanya siapa? Allah yang ngasih tahu gitu. Itu ilmu wahbi namanya. Itu. Coba kalau melihat anak-anak ya itu berapa orang tuh? Udah pindah-pindah loh, udah palaknya segala macam. Benar jadi bener-bener banget. Bener gitu. Ya anak-anak Cikaroya ini, anak Buya ini. Iya. Kalau yang kecil aja itu kitab apa juga dibaca gitu. Itu bukan bapaknya tadinya. Gitu. Ada begitu ilmu teh. Kalau yang aslinya ini. Ya kalau bocah kecil yang namanya ukuran keluar dari sealia itu udah jago. Ilmu palaknya kan bukan main. Ilmu palaknya jago itu. Ilmu palak oh masya Allah perhitungannya juga tuh. Dia berderajat gitu. Gitu. Yang ngitung alam gitu kan. Itu bukan main. Jadi ada seperti ini maka akhirnya begitu rumasa pantas Adam dijadikan di muka bumi sebagai khalifah teh. Ya itu karena apa? Karena punya ilmu. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan terima malaikat tuh Nabi Adam jadi khalifah di muka bumi. Nah kemudian kan menang tuh. Jadi kita punya keturunan menang, bukan keturunan kalah kita. Yang kedua kesuburan. Karena apa? Nabi Adam itu yang paling dulu ngelukuk bumi bersama Siti Hawa. Yang ditanam apa? Kacang hijau kata ulama. Cuman kacang gede-gede, segeplor soang. Gitu. Segeplor soang. Cuman kemarin kan itu kacang hijau yang kecil. Kata ulama mudah-mudahan kacang hijau jangan ngecilin lagi. Kata ulama gitu. Karena apa ya kalau kecil kacang hijau apa ibu makan. Nah begitu. Bagaimana? Ada hikmah lagi. Pantas kita kembalikan kepada ini. Kalau kita kenal mana nih dari bapak kita, mak kita kayak mak kita bin anu, bapak kita bin anu, anu bin anu, anu bin anu, anu bin anu, anu itu badannya masih tergadai dengan akekahnya. Dulu mau diakekahin tau kagak bapak-bapak kita. Kemudian akekahin tuh sama kitanya. Nah itu akan ada itu rahasia hikmah itu. Kalau pengen menang, pengen subur hidup itu harus masuk gitu. Pantas orang ya ada yang tiap tahun teh nggak udah-udahnya. Artinya apa? Korban gitu kan, korban lagi ya mungkin kan korbanin siapa gitu. Kalau Adam itu 7 keturunan kita ke atas itu hikmah. Pantas kata Abah katanya kalau orang meyakinkan korban satu keluarga satu saja kambing satu saja tiap tahun nih iris kuping Abah
Kalau hidupnya nggak meningkat, kayak begitu, Abah Bahrum. Gitu. Itu hikmah namanya. Kalau kita kan belum sampai ke situ, kita malah ngurusin yang kemarin-kemarin ngasih korban tapi minta paha belakangnya. Ini kita yang kita urusin mah ini masalahnya. Iya, itu. Iya, ongkoh korban, ongkoh gitu. Iya, baru minta pahanya lagi. Ah, bener-bener. Gitu. Kalau udah nyebut korban, udah jangan minta apa-apa. Ya. Makanya kalau pengen makan dagingnya kenyang, korban sah, makan dagingnya kenyang. Jangan ambil apa-apa, tahan dulu mulut. Api mah nggak apa-apa, nggak jadi hukum. Tahan dulu sampai kita sholat id. Begitu sholat id, beli kambing udah ambil murah, bawa buat kita, potong, kita korban untuk kita sebelah, tetangga sebelah. Kan kenyang makan daging tuh, korbannya sah. Kalau belum apa udah nyebut korban itu nazar hukman namanya. Nah itu ada di Kifayatul Ahyar itu. Itu masalah korban. Ini yang kita urusin, kita ke sono mah ini itu masalah hikmah gitu. Hikmah itu. Jadi ada hikmah seperti pantas orang korban cuma suka berlebihan, korban mah banyak banget gak mau, tapi zakat mah gak kesebut-sebut. Gitu ini. Ini masih kelemahan kita emang di dalam masalah zakat. Nah, jadi kita kembali lagi ini sekarang apa di sini? Apa kata Nabi Yakub kepada anak-anak? Udhulu Misra, masuklah kamu ke Mesir, insyaallah aminin. Insyaallah jika Allah kehendaki aminin, aman kamu semua selamat. Padahal tuh, maka masuk mereka. Lagi tuh, udah sekarang mah aman udah, Mesir. Udah rajanya, presidennya sekarang mah ya. Adik kamu aja aman sekarang mah, bapaknya. Allah udah mintakan ampun. Wajalasa Yusuf ala sariri. Ya Yusuf. Ya duduk Yusuf di mana? Di ranjang kerajaannya. Baru pakai mahkota. Luar biasa. Yang kemarin diceburkan sekarang pakai mahkota. Biasa ini ya. Kita teruskan deh itu mah. Gitu. Iya. Iya. Ayo masuk kalau mah udah enak. Udah islah. Warofa abawahi dan mengangkatkan apa Yusuf abawahi kepada ibu bapaknya. Ai ajlasahu makna salah. Ngedudukan Yusuf kepada ibu dan bapak kapan? Di mana ma'ahu serta Yusuf? Yusuf di apa ranjang kerajaannya, kemudian ibu bapaknya didudukan dekat Yusuf. Alal arsi di atas aras ini bukan atas aras ini. Tuh kalau nggak dipakai tafsir begitu. Alal arsi daro aras. Oh jauh amat atas aras naronya. Ai as-sarir dirajang juga. Tuh Yusuf diranjangnya. Tuh gitu. Apa namanya di kursi kerajaannya. Kemudian ibu bapaknya bersama Yusuf. Kemudian bagaimana? Wa kharru abawahu wa akhwatuhu, dan menjungkel dua ibu bapaknya, wa ihwatuhu, dan saudaranya, lahu kepada Yusuf, sujada ai sujudan inhina, karena makhluk mah nggak boleh sujud kepada makhluk. Yang dimaksud sujud di sini malaikat juga sujud kepada Adam, bukan naruh jidat itu, tapi adalah apa? Yaitu dongkok. Tapi di sini ibu bapak dan saudara-saudaranya sujuda inhina, dongkok tuh. Wala wad'i jabhatin tuh bukan naro jabhatin jidat. Wa kana tahiyyatuhum fi dzalika zaman, dan adalah penghormatan mereka pada zaman itu menghormat kepada raja apa? Yaitu kalau kita bilang angkat topi. Wah, kalau kita mah ini mah enggak dongkok, mak bapaknya dongkok. Nah, itulah dibuktikan oleh Allah itu impian Yusuf 11 bintang, bulan dan matahari sujud di hadapan Yusuf. Wallahualam, nanti kita terusin lagi. Ini nyambung juga nih cerita ya. Gitu. Jadi hikmahnya banyak untuk berpikir kita gitu. Wallahualam bisa. Wa ana ya karim. Allah manfa'na bima 'allamtana. Rabbi arjan fauna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.